Malam itu, Aulia duduk di teras rumah kontrakan sederhana yang sudah bertahun-tahun ia tempati bersama suaminya, Dani. Angin malam berembus pelan, membawa dingin yang tak hanya menusuk kulit, tetapi juga hatinya yang semakin lama semakin terasa hampa. Pandangannya kosong, menatap jalanan sepi di depan rumah, sementara pikirannya dipenuhi beban yang kian berat. Di dalam rumah, terdengar suara gelak tawa dari ruang tengah. Mertua Aulia, Burina, bersama kakak iparnya, Arman, tengah asyik menonton acara televisi. Di sudut lain, Dani duduk santai, sibuk dengan ponselnya. Tak ada seorang pun yang peduli pada Aulia yang baru saja pulang kerja setelah seharian mencari nafkah. Tubuhnya lelah, hatinya lebih lelah lagi. Setiap hari, rutinitasnya selalu sama. Bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga, lalu berangkat kerja sebagai kasir di sebuah supermarket. Sementara itu, Dani yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga, malah menganggur sejak 2 tahun lalu dengan alasan sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Arman, kakak iparnya, pun tak bekerja dan hanya mengandalkan uang yang diberikan Aulia. Aulia menatap jam di tangannya. Sudah hampir pukul 9 malam. Perutnya lapar, tapi ia terlalu lelah untuk makan. Namun, rasa lelah itu harus ia singkirkan. Dengan langkah gontai, ia masuk rumah dan langsung menuju dapur. Saat Aulia membuka tudung saji, hatinya kembali sesak. Makanan yang ia masak pagi tadi sudah habis tak bersisa. Ia menghela napas panjang. Sudah berkali-kali ia mengalami hal seperti ini, tapi Dani dan keluarganya seolah tak peduli. Dengan perasaan sedih, Aulia menuangkan segelas air putih untuk menahan laparnya. Saat itulah Dani datang dan duduk di kursi dapur. "Aulia, besok gajian, kan?" tanya Dani santai. Aulia menatap suaminya, menahan kesedihan yang mulai memuncak. "Iya, tapi uangnya mau aku tabung sedikit. Aku capek kalau harus terus-terusan ngasih uang buat semuanya." Dani mengernyitkan dahi. "Maksud kamu apa?" Aulia menghela napas, berusaha meredam emosinya. "Aku kerja dari pagi sampai malam, tapi gajiku selalu habis buat kebutuhan rumah, buat mama, buat Arman. Aku juga butuh uang buat diriku sendiri, dan..." Dani tertawa kecil, seolah ucapan Aulia adalah lelucon. "Kamu ini aneh, sih. Tugas istri itu memang harus membantu suami. Lagian, aku belum dapat kerja, jadi siapa lagi yang harus cari nafkah kalau bukan kamu?" Aulia menggigit bibirnya, menahan rasa kecewa yang membuncah. "Dan, aku nggak masalah bantuin kamu. Tapi, aku juga butuh dukungan. Setidaknya, kamu bisa berusaha cari kerja." Suasana menjadi hening. Wajah Dani mulai berubah. "Kamu mulai ngelawan sekarang, ya?" Suaranya mulai meninggi. Aulia menatap Dani dengan mata berkaca-kaca. "Aku bukan ngelawan, aku cuma capek." Tiba-tiba, suara Burina terdengar dari ruang tengah. "Kamu itu istri, Aulia. Jangan banyak protes. Anak saya sudah cukup pusing cari kerja. Masa kamu malah nuntut yang enggak-enggak?" Aulia terdiam. Dadanya sesak mendengar ucapan itu. Selama ini, ia tak pernah sekalipun melihat Dani berusaha keras mencari pekerjaan. Tapi di mata mertuanya, Dani selalu benar, dan ia selalu salah. Keesokan paginya, Aulia berangkat kerja dengan perasaan berat. Di dalam bus yang penuh sesak, pikirannya melayang ke berbagai arah. Sampai kapan ia harus bertahan dalam kondisi seperti ini? Sampai kapan ia harus menanggung semua beban sendiri? Di supermarket, Aulia menjalani pekerjaannya seperti biasa. Namun, hari ini pikirannya terus dipenuhi oleh ucapan Dani dan mertuanya semalam. Bahkan ketika gajinya masuk rekening, ia tak merasa bahagia seperti dulu. Sebagian besar uang itu akan kembali habis untuk mereka yang bahkan tak pernah menghargainya. Saat istirahat siang, Aulia membuka ponselnya dan mengetik pesan untuk Dani. "Dan, aku mau ambil sebagian gaji buat diriku sendiri. Aku capek kalau semuanya habis buat keluarga." Tak butuh waktu lama, balasan dari Dani masuk. "Jangan egois, Li. Kamu istri, tugasmu memang menafkahi keluarga." Aulia menatap layar ponselnya dengan air mata yang mulai menggenang. Egois? Apakah dirinya benar-benar egois hanya karena ingin menyisihkan sedikit uang untuk kebutuhannya sendiri? Malam harinya, saat Aulia pulang kerja, rumah dalam keadaan gelap.
Namun, begitu ia masuk, ia dikejutkan oleh suara tawa dan musik keras dari dalam kamar Arman. Ia berjalan ke dapur, berharap ada makanan yang tersisa, tetapi seperti biasa, tak ada apapun. Bahkan, nasi pun tak bersisa. Dengan tubuh lemas dan perasaan hampa, Aulia terduduk di kursi dapur. Air matanya tak bisa lagi ia tahan. Tiba-tiba, Dani keluar dari kamar dan menatapnya dengan kesal. "Kamu kenapa nangis?" Aulia mengangkat wajahnya, menatap Dani dengan penuh luka. "Aku lapar." Dan Dani menghela napas kasar. "Ya udah, beli aja makanan di luar. Kan kamu baru gajian." Hati Aulia semakin sakit mendengar ucapan itu. Gaji yang ia terima sudah habis diberikan untuk keperluan rumah. Tak ada sisa untuknya. Dan Dani, bukannya peduli, malah semakin menunjukkan sikap tidak acuh. Saat itu juga, Aulia merasa hatinya telah mencapai batasnya. Ia tak tahu sampai kapan ia harus bertahan dalam pernikahan ini, di mana pengorbanannya tak pernah dihargai. Di luar, angin malam kembali berembus. Dan di dalam hati Aulia, harapan untuk sebuah kebahagiaan mulai pudar, digantikan oleh rasa sakit yang semakin dalam. Malam semakin larut, namun Aulia masih duduk di teras rumah. Matanya kosong, pikirannya dipenuhi beban yang kian berat. Rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat malah menjadi penjara tanpa jeruji baginya. Sudah bertahun-tahun ia berusaha bertahan, berharap suatu hari nanti keadaan berubah, tapi yang ia dapatkan hanyalah kelelahan dan kekecewaan. Di dalam rumah, suara Burina terdengar begitu nyaring. "Aulia, air minum di dapur habis. Cepat belikan dulu." Serunya tanpa sedikit pun rasa peduli bahwa Aulia baru saja pulang kerja. Aulia menghela napas panjang, mencoba menahan kesabarannya yang semakin menipis. Dengan langkah berat, ia bangkit dan masuk ke dalam rumah. Dani masih duduk santai di ruang tengah, asyik bermain ponsel, sementara Arman sibuk mengunyah camilan yang entah dibeli dari mana. Tidak ada yang berinisiatif untuk menggantikan galon air minum. Seolah-olah itu adalah tugasnya semata. "Bu, saya baru pulang kerja. Bisa besok saja saya beli galonnya?" tanya Aulia hati-hati. Burina langsung mendelik tajam. "Kamu ini kenapa sih, Aulia? Baru juga diminta belikan air, sudah banyak alasan. Kamu itu istri, tugas kamu melayani keluarga." Aulia mengepalkan tangannya, menahan amarah yang mulai mendidih. Selama ini, ia sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengurus semuanya. Tapi tak pernah ada ucapan terima kasih. Yang ada hanyalah tuntutan demi tuntutan. Dani yang sejak tadi diam, akhirnya membuka mulut. "Udah, Li. Jangan bikin mama marah. Galon air itu penting, loh." Aulia menatap suaminya dengan tatapan terluka. "Kalau penting, kenapa kamu nggak beli sendiri?" Dan Dani terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Kamu yang lebih tahu di mana tempat beli galon. Udah, sana beli." Aulia menunduk, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dengan langkah gontai, ia mengambil dompetnya dan keluar untuk membeli galon. Uang yang harusnya bisa ia simpan untuk dirinya sendiri kini kembali habis untuk keperluan rumah. Sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawab suaminya. Keesokan paginya, seperti biasa, Aulia harus bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Namun, saat ia membuka kulkas, hatinya kembali perih. Makanan yang ia beli 2 hari lalu sudah habis. Ia menghela napas panjang. Pagi-pagi buta, ia harus keluar lagi ke warung untuk membeli bahan makanan. Tak ada seorang pun di rumah yang peduli. Burina masih terlelap di kamar, begitu pula Arman. Dani? Tentu saja suaminya itu masih nyaman bergelung di balik selimut. Setelah kembali dari warung, Aulia mulai memasak. Tangannya bergerak cepat, meskipun hatinya dipenuhi kepedihan. Setelah selesai, ia menyajikan makanan di meja makan dan bersiap untuk berangkat kerja. Namun, belum sempat ia duduk untuk sekadar menikmati secangkir teh, Burina keluar dari kamar dengan wajah mengantuk. "Makanan sudah siap, kan?" tanyanya tanpa basa-basi. Aulia mengangguk. "Sudah, Bu." Burina duduk di kursi dan mulai menyantap makanan dengan lahap. Tak lama kemudian, Arman menyusul dan langsung mengambil piring tanpa sedikit pun mengucapkan terima kasih. "Aulia, nanti pulang kerja beliin ayam goreng, ya?" ucap Arman santai. Aulia mengernyitkan dahi.
Ayam goreng? Buat apa? Ya buat makan malam. Lah, jawabnya enteng. Bosen makan sayur terus. Aulia menelan ludah, menahan kesal yang mulai memuncak. Tapi uangku sudah hampir habis. Men? Arman menatap Aulia dengan tatapan meremehkan. Halah, gaji kamu kan lumayan. Masa beli ayam aja nggak bisa? Betul, Aulia, timpal Burina. Kamu ini cari uang buat keluarga. Jadi jangan pelit. Aulia terdiam. Dadanya terasa sesak. Mengapa mereka selalu menganggap gajinya adalah hak mereka? Mengapa tidak ada seorang pun yang mau berusaha untuk bekerja? Dani tiba-tiba keluar dari kamar dan bergabung dengan mereka di meja makan. Ia melirik Aulia yang masih berdiri di dekat dapur. Kamu kok diam aja? Li? Udah, nurut aja. Nanti kalau nggak ada ayam, Mama dan Arman bisa sakit loh, kebanyakan makan sayur. Ujarnya dengan nada bercanda. Aulia tersenyum kecut. Jika ada yang sakit di rumah ini, itu adalah dirinya. Bukan karena kurang makan, tetapi karena hatinya yang semakin lama semakin hancur. Sepulang kerja, Aulia merasa tubuhnya semakin lelah. Namun, sebelum ia pulang ke rumah, ia tetap mampir ke warung ayam goreng. Tidak ada pilihan lain. Jika ia pulang tanpa membawa makanan, maka Burina dan Arman pasti akan mengomelinya habis-habisan. Sampai di rumah, ia menyerahkan bungkusan ayam goreng ke Burina. Seperti yang sudah ia duga, tidak ada ucapan terima kasih. Justru Arman yang langsung membuka bungkusan itu dan mulai melahap ayamnya tanpa peduli bahwa Aulia bahkan belum makan. 2 potong ayam ini buat Arman, 1 buat Mama, 1 buat Dani, kata Burina sambil membagi-bagi ayam. Aulia menelan ludah. Terus, buat aku mana? Burina menatapnya tanpa rasa bersalah. Kamu kan sudah makan di tempat kerja, kan? Aulia terkesiap. Tapi aku belum makan, Bu. Ya udah, makan nanti aja. Jangan serakah, ucap Burina enteng. Aulia menggigit bibirnya, menahan amarah yang hampir meledak. Ia ingin berteriak, ingin menangis, ingin lari dari semua ini. Namun, ia hanya bisa diam. Menelan semuanya sendiri. Malam itu, Aulia menangis dalam diam di dalam kamarnya. Dani yang ada di sebelahnya hanya tertidur pulas, seolah tak peduli dengan beban yang Aulia tanggung. Aulia tahu, ia tak bisa terus seperti ini. Jika ia terus bertahan, ia hanya akan semakin tersakiti. Tapi, jika ia pergi, kemana ia harus pergi? Keluarganya jauh, dan ia tidak ingin merepotkan mereka. Lagi pula, meskipun ia pergi, apakah Dani akan sadar dan berubah? Ia menatap langit-langit kamar dengan mata berkaca-kaca. Mungkin, ini bukan tentang bertahan atau pergi. Mungkin ini tentang kapan ia akan mencapai batasnya. Dan ia tahu, batas itu sudah semakin dekat. Aulia menatap pantulan dirinya di cermin dengan tatapan lelah. Kantung matanya semakin menghitam, wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Ia merasa tubuhnya semakin lemah. Tetapi ia tahu ia tidak bisa menunjukkan tanda-tanda kelelahan di depan mertuanya. Itu hanya akan menjadi bahan hinaan baru. Pagi itu, seperti biasa, ia sudah bangun lebih awal untuk memasak dan menyiapkan sarapan. Saat sedang menggoreng telur, suara Burina terdengar dari ruang tengah. Aulia, lama banget sih masaknya? Mama kelaparan, tahu. Aulia buru-buru menyelesaikan masakannya dan membawa makanan ke meja makan. Begitu melihat apa yang dihidangkan, Burina langsung mencibir. Cuma telur goreng dan nasi? Kamu pikir ini makanan buat ayam? Aulia menghela napas dalam-dalam. Maaf, Bu, tadi saya belum sempat belanja. Uang bulan ini juga sudah hampir habis. Burina mendengus dan menatapnya dengan sinis. Dasar perempuan gak becus. Udah dikasih rumah, masih aja ngeluh soal uang. Kamu tahu nggak? Dulu waktu saya seumuran kamu, saya bisa atur keuangan dengan baik. Dani pantas dapat istri yang lebih baik dari kamu. Aulia menunduk, menahan sakit di dadanya. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar ucapan seperti itu. Seolah-olah semua yang ia lakukan tak pernah cukup. Arman, yang baru keluar dari kamar, ikut menimpali. Bener tuh, Ma. Masa tiap hari cuma makan telur doang? Kalau nggak mampu, ya jangan sok jadi istri yang baik. Aulia menggigit bibirnya.
Semua uangnya habis untuk keperluan rumah tangga, membayar tagihan, dan bahkan untuk jajan Arman sendiri. Tapi tetap saja, mereka tidak pernah puas. Dani yang duduk di sebelahnya hanya diam, tak sekalipun membela istrinya. Aulia menoleh ke arahnya, berharap setidaknya suaminya akan berkata sesuatu. Tapi yang ia dapatkan hanyalah tatapan kosong. Aulia, kamu tuh perempuan gak tahu diuntung, lanjut Burina dengan suara yang lebih tinggi. Harusnya kamu bersyukur bisa tinggal di rumah ini. Kamu pikir perempuan sepertimu bisa punya rumah sendiri? Jangan mimpi. Aulia meremas jemarinya di bawah meja. Ia tahu mertuanya ingin menyakitinya dengan kata-kata itu. Seolah-olah tanpa keluarga ini, ia tidak akan bisa bertahan hidup. Makanya saya suruh kamu cari kerja yang gajinya lebih gede. Kamu sih keras kepala, mentok di situ-situ aja. Tambah Burina lagi. Aulia menelan ludah. Ia sudah bekerja sekeras mungkin, bahkan sering lembur, tapi tetap saja gajinya dianggap kurang. Seberapa banyak lagi yang harus ia berikan agar mereka puas? Siang itu, saat Aulia baru saja pulang kerja, ia mendapati Burina sedang berbincang dengan beberapa tetangga di teras rumah. Ia melangkah perlahan, berharap bisa masuk ke dalam rumah tanpa menarik perhatian. Namun, sebelum ia bisa mencapai pintu, suara Burina terdengar nyaring. Itu dia menantu saya. Perempuan yang beruntung bisa masuk ke keluarga kami. Para ibu-ibu yang duduk bersama Burina menoleh dan tersenyum sopan. Sementara Aulia hanya membalas dengan anggukan kecil. Kasihan ya, Burina. Katanya sekarang susah cari kerja. Tapi syukurlah menantu ibu masih bisa bantu-bantu keuangan rumah. Ujar salah satu tetangga. Burina tertawa sinis. Ya iyalah, kalau bukan dia yang kerja, siapa lagi? Dani kan laki-laki, nggak mungkin disuruh kerja yang berat-berat. Suami itu harus dihormati, biar istrinya yang cari nafkah. Aulia merasakan wajahnya panas karena malu. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa suaminya seharusnya juga bekerja, tapi ia tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, kasihan juga Dani saya, lanjut Burina dengan nada dramatis. Dapat istri yang nggak bisa diandalkan, kurang dalam segala hal. Kalau bukan karena saya dan Arman, Dani pasti lebih menderita. Aulia menahan napasnya. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak menangis di depan orang-orang. Bagaimana bisa mertuanya mengatakan hal seperti itu di depan umum? Saat para ibu-ibu mulai bergosip lebih lanjut, Aulia masuk ke dalam rumah dengan langkah cepat. Ia menutup pintu dan bersandar di belakangnya, menahan air mata yang mulai menggenang. Sampai kapan aku harus bertahan seperti ini? Batinnya pedih. Malam harinya, saat Aulia sedang menyapu lantai, Burina kembali melancarkan hinaannya. Kamu tuh nggak bisa dandan, ya? Pantes Dani kelihatan bosan. Coba lihat perempuan-perempuan di luar sana, mereka lebih cantik dan menarik. Kamu itu kayak pembantu di rumah ini, bukan istri. Aulia berhenti menyapu. Ia menatap mertuanya dengan perasaan campur aduk antara sedih, marah, dan frustasi. Bu, saya sudah berusaha semampu saya untuk mengurus rumah ini, membantu keuangan, dan tetap menjadi istri yang baik. Tapi kenapa ibu selalu melihat kekurangan saya? Burina menyipitkan mata. Karena kamu memang penuh kekurangan. Udah, nggak usah banyak ngomong. Besok pagi kamu beliin aku baju baru. Aku malu kalau pakai baju yang itu-itu saja. Aulia membelalakan mata. Tapi, Bu, saya baru saja bayar tagihan listrik dan air. Uang saya tinggal sedikit. Apa urusan saya? Kamu itu tinggal di rumah saya, makan di rumah saya, ya harus tahu diri. Kalau nggak mau, pergi aja dari sini. Aulia menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa mertuanya tidak benar-benar ingin ia pergi. Jika ia pergi, siapa yang akan bekerja dan membiayai mereka? Tapi Burina selalu menggunakan ancaman itu untuk membuatnya merasa tidak berdaya. Di sudut ruangan, Dani hanya menatap tanpa ekspresi. Dan, kamu nggak ngomong apa-apa? Tanya Aulia lirih, berharap suaminya akan membelanya. Dani mengangkat bahu. Udahlah, Li. Jangan perpanjang masalah. Kalau mama minta baju, ya beliin aja. Toh, kamu kerjakan buat keluarga juga. Aulia tertawa getir. Buat keluarga? Tidak. Ini bukan tentang keluarga. Ini tentang bagaimana ia terus-menerus dimanfaatkan,
tanpa sedikit pun dihargai. Saat berbaring di tempat tidur malam itu, Aulia merasa hampa. Ia mulai berpikir bahwa bertahan dalam pernikahan ini mungkin adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Seberapa lama lagi ia bisa bertahan dengan hinaan dan kesombongan yang tiada henti ini? Dan yang lebih menyakitkan, apakah Dani benar-benar mencintainya? Atau ia hanyalah alat untuk memenuhi kebutuhan keluarga suaminya? Aulia menatap langit-langit kamar. Air matanya mengalir perlahan. Ia tahu, batas kesabarannya sudah semakin dekat. Malam itu, Aulia duduk di tepi ranjang dengan mata menerawang ke langit-langit kamar. Rasa lelah bukan hanya merayapi tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Ia sudah berusaha bertahan, sudah mencoba menjadi istri yang baik, menantu yang patuh, dan tulang punggung keluarga. Tetapi tetap saja, ia tidak pernah dianggap cukup. Pagi tadi, Burina kembali menghinanya di depan para tetangga. Sore harinya, Arman dengan santainya meminta uang untuk membeli sepatu baru, sementara Dani tetap diam, tidak membela ataupun membantunya mencari solusi. Aku sudah cukup menderita, batinnya. Aku tidak akan bertahan di sini lebih lama lagi. Aulia meraih ponselnya. Tangannya sedikit gemetar saat ia membuka aplikasi perbankan. Saldo tabungannya hampir kosong. Hampir semua gajinya selama ini habis untuk membayar kebutuhan rumah tangga, biaya mertua, dan keinginan kakak iparnya yang tidak tahu diri. Ia menghela napas panjang. Tidak ada gunanya lagi menunggu perubahan. Aku harus keluar dari rumah ini. Pagi yang berbeda. Pagi itu, Aulia bangun lebih awal dari biasanya. Tidak untuk memasak atau membersihkan rumah seperti biasa, tetapi untuk mengemasi barang-barangnya. Dengan hati-hati, ia memasukkan beberapa pakaian ke dalam koper kecilnya. Ia tidak membawa banyak barang, hanya yang benar-benar ia butuhkan. Saat ia sedang menutup koper, pintu kamar terbuka lebar. Mau kemana kamu? Suara Burina terdengar tajam. Di belakangnya, Arman berdiri dengan wajah penuh selidik. Aulia menegakkan tubuhnya. Matanya yang lelah kini tampak lebih tajam. Saya mau pergi dari rumah ini, Bu. Mata Burina membelalak. Apa? Kamu bilang apa tadi? Saya sudah tidak tahan lagi, Bu. Saya sudah cukup bersabar selama ini. Saya bekerja, membiayai rumah ini, memenuhi keinginan ibu dan Arman, tetapi saya tidak pernah dihargai. Saya hanya dianggap sebagai mesin uang. Arman tertawa sinis. Jadi kamu mau ninggalin Dani? Menantu macam apa kamu ini? Dasar perempuan gak tahu diuntung. Aulia menatap Arman dengan tajam. Justru kalian yang tidak tahu diuntung. Kalian memperlakukan saya seperti pembantu, bukan keluarga. Sekarang, saya memilih untuk pergi. Burina melangkah mendekat, wajahnya merah padam. Dani, kesini kamu. Dani muncul dari balik pintu, wajahnya tampak bingung. Ada apa ini? Aulia bilang dia mau pergi. Dia sudah gila, teriak Burina. Dani menatap Aulia dengan ekspresi datar. Aulia, ini kenapa? Aulia menarik napas dalam. Aku sudah lelah, dan aku sudah terlalu sering diinjak-injak. Aku nggak bisa terus hidup dalam lingkungan yang merendahkanku setiap hari. Dani menggeleng pelan. Jangan lebay, Li. Kamu cuma lagi emosional. Besok juga baik lagi. Aulia menatap suaminya dengan mata yang perih. Ini bukan soal emosi, Dani. Ini tentang harga diriku. Burina mencibir. Harga diri? Hah? Kamu pikir kamu siapa? Kalau bukan karena kami, kamu nggak akan punya rumah untuk tinggal. Aulia tersenyum pahit. Saya justru sadar, saya bisa hidup lebih baik tanpa kalian. Ia meraih koper dan melangkah keluar kamar. Namun, sebelum ia bisa sampai ke pintu, tangan Burina mencengkeram lengannya. Kamu nggak boleh pergi. Aulia melepaskan cengkeraman itu dengan tegas. Bu, saya bukan budak kalian. Saya istri Dani, bukan pembantu di rumah ini. Arman melangkah mendekat, wajahnya penuh amarah. Pergi aja. Nanti kamu bakal nyesel. Aulia menatapnya tanpa takut. Kalau aku tetap di sini, akulah yang akan menyesal seumur hidup. Tanpa menoleh lagi, Aulia melangkah keluar rumah, meninggalkan kehidupan yang selama ini hanya memberinya luka. Awal baru.
Aulia tidak langsung pergi ke rumah orang tuanya. Ia tahu, jika ia pulang dalam keadaan seperti ini, ibunya pasti akan sedih. Sebaliknya, ia pergi ke rumah sahabatnya, Sari. Sari terkejut melihatnya berdiri di depan pintu dengan koper di tangan dan mata sembab. Aulia, kamu kenapa? Aulia tersenyum lemah. Aku sudah pergi dari rumah mertuaku. Sari langsung menariknya ke dalam dan memeluknya erat. Akhirnya, kamu mengambil keputusan yang benar. Aulia mengangguk. Aku harus mulai dari nol lagi, tapi aku yakin, aku bisa hidup lebih baik tanpa mereka. Beberapa hari kemudian, Aulia mulai mencari tempat tinggal sendiri. Dengan sisa tabungannya, ia menyewa kamar kos sederhana. Ia juga mulai mencari pekerjaan baru, sesuatu yang bisa membuatnya mandiri tanpa harus bergantung pada siapapun. Selama ini, ia selalu takut untuk meninggalkan pernikahannya karena ia merasa tidak punya pilihan lain. Tapi kini, ia sadar bahwa dirinya lebih kuat dari yang ia kira. Ketika Dani menghubunginya dan memintanya untuk kembali, ia hanya menjawab dengan satu kalimat. Aku lebih bahagia tanpamu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aulia merasa benar-benar merdeka. Aulia duduk di teras rumah orang tuanya, menatap langit sore yang mulai meredup. Sudah beberapa hari sejak ia meninggalkan rumah mertuanya, tetapi perasaan sesak di dadanya belum juga hilang. Ia belum berani menceritakan semua yang terjadi kepada kedua orang tuanya. Ia tahu, mereka pasti akan terluka jika mengetahui bagaimana ia diperlakukan selama ini. Namun, ibunya, Bu Siti, bukanlah orang yang mudah dibohongi. Dari cara Aulia menunduk setiap kali ditanya, dari sorot matanya yang muram, Bu Siti tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aulia, kamu bisa bohongi orang lain, tapi kamu nggak bisa bohongi ibu, ujar Bu Siti lembut, duduk di samping putrinya. Aulia menghela napas panjang. Ia menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Bu, aku lelah. Suaranya bergetar. Aku sudah terlalu lama bertahan di rumah itu. Diperlakukan seperti budak. Aku kerja banting tulang, tapi tetap saja dihina. Aku bukan istri di mata mereka. Bu, aku hanya sumber uang. Mata Bu Siti membelalak. Apa? Maksud kamu apa? Nak? Aulia menelan ludah, lalu menceritakan semuanya. Bagaimana ia yang harus menanggung biaya rumah tangga, memenuhi kebutuhan mertuanya, membelikan barang-barang untuk kakak iparnya yang pengangguran, hingga semua hinaan yang ia terima dari Burina dan Arman. Pak Rahmat, ayah Aulia, yang sejak tadi diam, mengepalkan tangannya. Wajahnya merah pada menahan amarah. Jadi selama ini kamu kerja keras untuk mereka? Dan Dani? Dia ngapain aja? Suaranya bergetar karena marah. Aulia tersenyum pahit. Dani nggak pernah membela aku. Pak, dia lebih memilih diam dan membiarkan ibunya serta kakaknya menghina aku. Pak Rahmat langsung berdiri. Kurang ajar. Ayah nggak terima anak ayah diperlakukan seperti ini. Bu Siti ikut bangkit dari duduknya. Wajahnya yang biasanya lembut kini terlihat tegas. Kita harus ke rumah mereka. Mereka harus tahu, anak kita bukan budak mereka. Aulia terkejut. Bu, Pak, aku nggak mau bikin keributan. Pak Rahmat menatapnya tajam. Ini bukan soal ribut atau tidak. Aulia, ini soal harga diri kamu dan keluarga kita. Pertemuan yang membara. Keesokan harinya, Pak Rahmat dan Bu Siti pergi ke rumah Dani. Aulia ikut bersama mereka, meskipun hatinya berdebar kencang. Begitu tiba, Burina menyambut mereka dengan wajah sinis. Wah, akhirnya anak durhaka ini bawa orang tuanya ke sini, ucapnya dengan nada mengejek. Pak Rahmat tidak mau berbasa-basi. Ia langsung maju dan menatap Burina dengan tajam. Kami datang ke sini untuk meminta kejelasan. Kenapa kalian memperlakukan Aulia seperti pembantu? Apa kalian gak punya hati? Burina mendengus. Lihat ini, baru juga kerja sebentar buat keluarga. Sudah mengadu ke orang tuanya. Lemah sekali. Bu Siti menatapnya tajam. Ibu pikir, anak saya ini siapa? Pembantu kalian? Sejak awal menikah, kalian sudah memperlakukannya seperti mesin uang. Dani itu suaminya. Tapi justru dia yang jadi tulang punggung. Di mana tanggung jawab kalian sebagai keluarga? Dani, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Bu, Pak, ini masalah rumah tangga kami.
Nggak usah ikut campur. Pak Rahmat menatap Dani dengan penuh kekecewaan. Masalah rumah tangga. Kamu pikir ini cuma urusan kecil? Ini soal bagaimana kamu memperlakukan istrimu. Seorang suami itu harusnya melindungi istrinya, bukan membiarkannya jadi sapi perah. Arman tertawa sinis. Halah, dia juga yang mau kerja, kan? Salah sendiri kalau sekarang dia ngeluh. Tamparan keras dari Bu Siti mendarat di pipi Arman, membuat semua orang terkejut. Mulut kamu itu nggak ada sopan santunnya. Seru Bu Siti dengan suara bergetar. Bu Rina membelalakan mata. Kurang ajar kamu. Berani-beraninya nyakitin anak saya. Kurang ajar. Yang kurang ajar itu kalian, bentak Pak Rahmat. Kami datang baik-baik untuk meminta penjelasan, tapi kalian justru semakin menunjukkan betapa rendahnya moral kalian. Dani menarik napas panjang. Pak, Bu, kalau kalian gak terima, ya sudah. Kalau Aulia mau pergi, biarin saja. Aulia menatap suaminya dengan mata perih. Jadi ini sikap kamu. Dan, setelah semua yang aku lakukan, Dani menunduk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pak Rahmat menggelengkan kepala. Kalau kamu memang tidak mau berubah, kami akan ambil Aulia. Dan kalian harus ingat, jangan pernah menghubungi dia lagi. Kami tidak butuh orang-orang yang hanya tahu memanfaatkan kebaikan orang lain. Tanpa menunggu jawaban, Pak Rahmat menarik tangan Aulia dan membawanya pergi dari rumah itu. Kehidupan yang baru. Setelah kejadian itu, Aulia resmi meninggalkan Dani. Ia mengajukan gugatan cerai dan memutus semua hubungan dengan mantan suaminya serta keluarganya. Orang tuanya mendukungnya sepenuhnya. Mereka tidak membiarkan Aulia merasa sendiri. Pak Rahmat bahkan membantu Aulia mendapatkan pekerjaan baru, sementara Bu Siti selalu memastikan putrinya tidak merasa sedih atau menyesal. Hidup kamu jauh lebih berharga daripada bertahan dengan orang-orang yang tidak menghargai kamu, kata Bu Siti suatu hari. Aulia tersenyum dan menggenggam tangan ibunya. Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena kalian, aku mungkin masih terjebak di sana. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Aulia merasa benar-benar bebas dan bahagia. Setahun telah berlalu sejak Aulia meninggalkan kehidupan rumah tangga yang menyiksanya. Setahun pula sejak ia resmi bercerai dari Dani dan memutuskan untuk memulai hidup baru. Awalnya, bukan hal yang mudah. Ada hari-hari di mana Aulia merasa takut melangkah, merasa kehilangan arah, dan bahkan sempat bertanya-tanya apakah keputusannya sudah benar. Namun, setiap kali melihat wajah kedua orang tuanya yang penuh kasih, ia tahu bahwa keputusannya meninggalkan Dani adalah jalan terbaik. Kini, Aulia bukan lagi wanita yang dulu selalu menunduk dan menerima perlakuan buruk dari orang-orang yang tidak menghargainya. Ia telah menemukan kembali dirinya sendiri, lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih berani menghadapi dunia. Awal mula merintis usaha. Setelah berpisah, Aulia sempat bekerja di sebuah toko kosmetik di kota. Dari situ, ia mulai memahami seluk-beluk dunia kecantikan dan skincare. Ia sering membaca tentang manfaat berbagai bahan dalam produk perawatan kulit, mengikuti seminar online, dan belajar bagaimana cara berjualan secara efektif. Suatu hari, ia melihat seorang teman lamanya yang sukses berjualan skincare secara online. Itu memberinya ide. Kenapa aku nggak coba jualan juga? Pikirnya. Dengan modal tabungan yang ia kumpulkan selama bekerja, Aulia membeli beberapa produk skincare dari distributor resmi. Ia mulai berjualan kecil-kecilan melalui media sosial. Pada awalnya, pembelinya hanya teman-teman terdekat dan tetangga sekitar. Namun, berkat pelayanan ramah, ulasan jujur, dan strategi pemasaran yang ia pelajari, perlahan bisnisnya mulai berkembang. Ia membuat akun Instagram dan TikTok untuk promosi. Ia rajin mengunggah konten tentang manfaat skincare, cara pemakaian, serta testimoni pelanggan. Hasilnya, dalam beberapa bulan, pesanan mulai berdatangan dari berbagai kota. Perjuangan di balik kesuksesan. Tentu saja, perjalanan tidak selalu mulus. Ada saat-saat Aulia kelelahan karena harus mengemas dan mengirim barang sendiri. Kadang ia merasa putus asa ketika penjualan menurun, atau saat ada pelanggan yang komplain. Namun, ia tidak menyerah. Ia bergabung dengan komunitas pebisnis online, belajar dari pengalaman orang lain, dan terus mengembangkan strateginya. Ia juga mulai mencari supplier dengan harga lebih murah, agar bisa mendapatkan keuntungan lebih besar.
Dengan kerja keras dan ketekunan, bisnisnya semakin maju. Ia bahkan mampu menyewa satu ruangan kecil di rumah orang tuanya untuk dijadikan gudang penyimpanan barang. Satu hal yang membuatnya terharu adalah dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Pak Rahmat sering membantunya mengantar paket ke ekspedisi, sementara Bu Siti membantu mengepak barang jika pesanan sedang ramai. Dulu kamu kerja untuk orang yang gak tahu berterima kasih. Sekarang, kamu kerja untuk diri sendiri dan masa depanmu, kata Bu Siti suatu hari. Aulia tersenyum sambil memeluk ibunya. Iya, Bu. Aku gak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Pertemuan yang tak terduga. Suatu sore, ketika Aulia sedang sibuk membalas pesan pelanggan, sebuah notifikasi muncul di ponselnya. Sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Aulia, ini aku, Dani. Boleh kita bicara? Hati Aulia langsung berdebar. Setelah sekian lama, akhirnya mantan suaminya menghubunginya kembali. Ia mengabaikan pesan itu, tetapi keesokan harinya Dani kembali menghubunginya. Aku dengar kamu sekarang sukses jualan skincare. Aku bangga sama kamu. Kita bisa ketemu sebentar? Aulia menghela napas panjang. Ia tidak punya alasan untuk menemui Dani. Namun, ada rasa penasaran dalam hatinya. Akhirnya, ia setuju untuk bertemu di sebuah kafe. Begitu melihat Dani, Aulia hampir tidak mengenalinya. Pria itu tampak lebih kurus. Wajahnya tidak secerah dulu. Aku nggak nyangka kamu mau ketemu, kata Dani sambil tersenyum tipis. Aku hanya ingin tahu, kenapa kamu tiba-tiba menghubungiku? Tanya Aulia tanpa basa-basi. Dani terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, aku sadar aku banyak salah sama kamu, Lia. Aku bodoh karena membiarkan ibu dan Arman memperlakukanmu seperti itu. Aulia menatapnya tanpa ekspresi. Baru sadar sekarang. Dani mengangguk. Setelah kamu pergi, hidupku berubah. Ibu semakin menuntut banyak hal dariku, Arman tetap malas-malasan, dan aku akhirnya sadar. Selama ini akulah yang seharusnya menanggung semua beban itu, bukan kamu. Aulia tertawa kecil. Sekarang kamu tahu bagaimana rasanya. Dani menunduk. Aku hanya ingin meminta maaf. Aku juga ingin memperbaiki semuanya. Apa aku masih punya kesempatan? Aulia menggeleng pelan. Kesempatan itu sudah hilang sejak kamu memilih diam dan membiarkan aku disiksa oleh keluargamu. Dani tampak kecewa. Jadi, kamu nggak mau kembali padaku? Aulia tersenyum, tetapi bukan senyuman bahagia, melainkan senyuman penuh ketegasan. Dani, aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku tidak butuh orang yang hanya datang saat aku sudah sukses. Dani menatapnya lama, seakan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi akhirnya ia mengangguk pasrah. Aku mengerti. Setelah pertemuan itu, Aulia merasa lega. Ia sadar bahwa dirinya sudah benar-benar move on. Setahun berlalu, bisnis Aulia semakin berkembang. Ia kini memiliki beberapa reseller yang membantu menjual produknya. Ia juga mulai merancang brand skincare sendiri, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kini, ia tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga bahagia secara emosional. Ia tidak lagi merasa rendah diri atau takut menghadapi hidup. Suatu malam, saat duduk di teras rumah, Bu Siti menatapnya dengan bangga. Kamu lihat, Lia? Dulu kamu menangis karena merasa tertindas. Sekarang, kamu tersenyum karena kamu berhasil bangkit. Aulia menggenggam tangan ibunya erat. Semua ini karena dukungan ibu dan ayah. Aku berjanji, aku nggak akan pernah jatuh ke lubang yang sama. Hidup memang penuh dengan cobaan, tetapi bagi Aulia, setiap luka yang pernah ia alami telah mengajarkannya satu hal, bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan ketika kita berani memilih untuk menghargai diri sendiri. Hidup setelah perpisahan bukanlah sesuatu yang mudah bagi Aulia. Meninggalkan rumah tangga yang penuh penderitaan memang melegakan, tetapi kenyataan pahit segera menyadarkannya bahwa dunia di luar sana tidak selalu ramah. Hari-hari pertama setelah kepindahannya ke rumah orang tuanya, Aulia harus menghadapi banyak hal yang menguji kesabaran dan ketegarannya. Tetangga sekitar mulai berbisik-bisik tentang statusnya yang kini menjadi seorang janda. Mereka tak segan-segan menatapnya dengan tatapan penuh kasihan, seakan-akan hidupnya telah hancur. Sayang sekali, ya. Padahal Aulia cantik dan rajin bekerja. Kok bisa-bisanya suaminya nggak menghargai?
Aku dengar dia yang minta cerai. Janda muda, pasti nanti susah cari suami lagi. Aulia hanya bisa menghela napas panjang setiap kali mendengar bisikan-bisikan itu. Ia tahu, tak semua orang bisa memahami apa yang telah ia lalui. Namun, yang paling penting adalah ia bisa berdiri kembali tanpa bergantung pada orang lain. Setelah berpisah, Aulia sadar bahwa ia harus segera mencari pekerjaan agar bisa mandiri. Ia tidak ingin terus-terusan bergantung pada orang tuanya. Meskipun mereka selalu menyatakan bahwa ia boleh tinggal di rumah itu selama yang ia butuhkan. Namun, mencari pekerjaan ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Setiap kali ia melamar ke sebuah perusahaan, ada saja kendalanya. Ada yang menolak karena alasan pengalaman, ada pula yang memberikan gaji kecil yang tak sepadan dengan usahanya. Suatu hari, ia mendapatkan panggilan wawancara dari sebuah perusahaan kosmetik sebagai staf pemasaran. Aulia sangat berharap bisa mendapatkan pekerjaan itu karena sesuai dengan minatnya. Namun, begitu wawancara dimulai, ia justru mendapatkan pertanyaan yang membuatnya kecewa. Kami melihat CV Anda. Anda baru saja bercerai. Benar? Aulia mengangguk, meskipun tak nyaman dengan pertanyaan itu. Maaf, tapi apakah Anda siap bekerja dengan kondisi ini? Biasanya, wanita yang baru bercerai cenderung emosional dan sulit fokus. Kami butuh karyawan yang stabil. Hati Aulia seperti diremas mendengar ucapan itu. Sejak kapan status pernikahan menjadi ukuran kemampuan seseorang dalam bekerja? Meski sakit hati, Aulia tetap menjawab dengan tegas, "Saya yakin perceraian saya tidak mempengaruhi kinerja saya. Justru ini adalah alasan saya ingin bekerja lebih keras." Sayangnya, ia tetap tidak diterima. Saat pulang ke rumah dengan wajah lesu, Bu Siti segera menghampirinya. "Ada apa, Nak?" Aulia menghela napas panjang. "Aku gagal lagi, Bu," katanya, "karena aku janda." Bu Siti menatap putrinya dengan penuh kasih. "Kamu harus sabar, Nak. Kadang orang-orang masih punya pemikiran sempit. Tapi jangan khawatir, kamu pasti akan menemukan jalanmu sendiri." Meski sulit mendapatkan pekerjaan tetap, Aulia tidak mau menyerah. Ia mulai mencoba berjualan kecil-kecilan. Berbekal sedikit tabungan, ia membeli beberapa produk skincare dari reseller besar dan mencoba menjualnya kembali secara online. Namun, berjualan tidak selalu mudah. Tidak semua pelanggan percaya dengan produk yang ia tawarkan. Ada yang meragukan kualitasnya, ada yang hanya bertanya tanpa membeli, bahkan ada yang menawar dengan harga yang tidak masuk akal. Suatu kali, seorang pelanggan membeli produk darinya, tetapi kemudian mengajukan komplain karena merasa produknya tidak cocok dengan kulitnya. Padahal, Aulia sudah menjelaskan sejak awal bahwa efek skincare bisa berbeda pada setiap orang. Pelanggan itu kemudian menulis komentar buruk di media sosialnya, mengatakan bahwa ia menjual barang tidak berkualitas. Aulia merasa sangat terpukul. Ia menangis di kamar, merasa usahanya sia-sia. Namun, lagi-lagi keluarganya menjadi tempatnya bersandar. Pak Rahmat datang ke kamar Aulia dan menepuk pundaknya dengan lembut. "Nak, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Tidak semua orang akan menyukai apa yang kita lakukan, tapi itu bukan alasan untuk menyerah." Bu Siti menambahkan, "Kamu sudah sejauh ini berjuang. Jangan biarkan satu masalah kecil membuatmu mundur." Dukungan itu membuat Aulia bangkit kembali. Ia memutuskan untuk mengabaikan komentar buruk dan terus belajar bagaimana meningkatkan kualitas bisnisnya. Di tengah usahanya untuk bangkit, cobaan lain datang dari arah yang tak disangka. Suatu hari, ia mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Begitu diangkat, terdengar suara yang sangat familiar, ibu mertuanya. "Aulia, kamu ini perempuan gak tahu diri. Setelah cerai, bukannya minta maaf dan balik ke Dani, malah sibuk jualan gak jelas." Aulia terkejut, tetapi berusaha tetap tenang. "Bu, kenapa menelepon saya? Kamu pikir bisa hidup sendiri setelah ninggalin anak saya? Kamu cuma perempuan gak berguna yang nantinya pasti minta-minta lagi ke Dani." Mendengar itu, Aulia menggenggam ponselnya erat. Ia ingin marah, tetapi ia tahu itu tidak akan ada gunanya. "Maaf, Bu. Saya sibuk. Kalau tidak ada yang penting, saya tutup teleponnya." Ia langsung mematikan sambungan tanpa menunggu jawaban. Setelah itu, ia mendapat pesan dari Arman, mantan kakak iparnya. "Dengar-dengar sekarang jualan? Jangan mimpi bisa sukses.
Janda kayak kamu paling juga balik lagi ke Dani nyari makan. Aulia merasa dadanya sesak, tetapi ia berusaha untuk tidak terpancing. Ia tahu, mantan keluarganya tidak pernah menganggapnya sebagai bagian dari mereka. Dan sekarang, ketika ia berusaha bangkit, mereka malah merendahkannya. Saat ia menceritakan hal ini kepada orang tuanya, Pak Rahmat menepuk pundaknya dengan lembut. Jangan biarkan mereka menjatuhkanmu. Nah, orang yang iri memang akan selalu mencari cara untuk menghancurkan orang lain. Tapi kalau kamu kuat, mereka tidak akan pernah bisa menyentuhmu. Aulia mengangguk pelan. Ia tahu, selama ia memiliki keluarganya, ia tidak perlu takut menghadapi siapapun. Setelah berbulan-bulan menghadapi berbagai cobaan, akhirnya kerja keras Aulia mulai membuahkan hasil. Bisnis kincarenya mulai berkembang. Pelanggannya semakin banyak, dan ulasan positif mulai berdatangan. Ia bahkan mulai menerima pesanan dalam jumlah besar dari beberapa pelanggan tetap. Suatu hari, saat ia sedang menata barang dagangannya, Bu Siti datang menghampirinya dengan senyum bangga. Kamu lihat, Nak, dulu kamu menangis karena merasa tertindas. Sekarang kamu tersenyum karena kamu berhasil melewati semua cobaan. Aulia mengangguk, menahan air matanya yang hampir jatuh. Semua ini karena dukungan ayah dan ibu. Tanpa kalian, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Pak Rahmat menepuk pundaknya dengan bangga. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa bangkit sendiri. Teruslah melangkah, Nak. Jangan pernah melihat ke belakang. Dengan senyuman penuh keyakinan, Aulia menatap masa depannya yang kini mulai tampak lebih cerah. Dunia mungkin penuh dengan rintangan dan orang-orang yang meremehkan. Tetapi selama ada keluarga yang selalu mendukung, tidak ada yang mustahil untuk dicapai. Setahun setelah perpisahannya dengan Dani, kehidupan Aulia perlahan mulai membaik. Usaha skincarenya berkembang pesat. Bahkan ia sudah memiliki beberapa reseller yang membantu penjualannya. Orang tuanya selalu ada di sisinya, mendukung setiap langkah yang ia ambil. Namun, ada satu hal yang masih kosong dalam hidupnya, soal hati. Meski ia sudah bebas dari hubungan toksik dengan mantan suaminya, Aulia masih belum benar-benar membuka hati untuk siapapun. Hingga suatu hari, orang tuanya memperkenalkan seseorang yang mereka anggap sebagai calon yang baik untuknya. Suatu sore yang hangat, Aulia baru saja selesai mengecek stok skincare di rumah ketika ibunya, Bu Siti, datang dengan senyum misterius. Ada apa, Bu? Kok senyum-senyum sendiri? Tanya Aulia sambil melipat nota penjualannya. Bu Siti duduk di sampingnya dan menatapnya dengan penuh harap. Nak, ibu ingin mengenalkan seseorang padamu. Aulia menghela napas. Ia sudah menduga kemana arah pembicaraan ini. Bu, aku belum siap untuk mengenal laki-laki baru. Tapi setidaknya kenalan dulu. Nak, ibu dan ayah sudah mengenalnya sejak lama. Namanya Farhan, anak sahabat ayah dulu waktu muda. Dia baru saja kembali dari luar negeri setelah menyelesaikan studinya dan sekarang bekerja sebagai arsitek. Aulia tetap ragu. Namun, melihat tatapan penuh harap dari ibunya, ia akhirnya mengangguk. Baiklah, Bu. Tapi jangan terlalu berharap banyak. Aku hanya ingin berteman dulu. Beberapa hari kemudian, Aulia dan Farhan bertemu di sebuah kafe yang tenang. Farhan adalah pria tinggi dengan wajah ramah. Senyumnya menenangkan, berbeda jauh dengan sikap dingin dan kasar yang pernah ia alami dari mantan suaminya. Assalamualaikum, Aulia. Senang bisa bertemu denganmu. Sapanya dengan suara lembut. Aulia membalas dengan senyum kecil. Waalaikumsalam. Senang bertemu juga, Farhan. Percakapan mereka mengalir dengan mudah. Farhan bukan tipe pria yang sok tahu atau terlalu menuntut. Ia mendengarkan cerita Aulia dengan penuh perhatian. Bahkan tertawa ketika Aulia menceritakan pengalamannya menghadapi pelanggan-pelanggan yang aneh. Aku salut sama kamu, Aulia. Kamu benar-benar mandiri dan berani. Tidak banyak wanita yang bisa bangkit setelah melalui apa yang kamu alami, ujar Farhan dengan nada kagum. Aulia terdiam sejenak. Ia jarang mendengar seseorang memujinya dengan tulus seperti ini. Hatinya yang selama ini tertutup perlahan mulai terbuka. Setelah pertemuan pertama itu, mereka semakin sering berkomunikasi. Farhan tidak pernah memaksa Aulia untuk segera jatuh cinta padanya. Ia memahami bahwa Aulia butuh waktu untuk benar-benar percaya pada seseorang lagi. Suatu hari, saat Aulia sedang sibuk mengemas pesanan pelanggan,
Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Farhan. Farhan, sudah makan siang? Jangan terlalu sibuk sampai lupa makan, ya. Aulia tersenyum kecil dan membalas. Sudah, tadi makan ayam bakar. Kamu sendiri. Farhan, aku juga makan ayam bakar tadi. Kayaknya kita mulai punya selera yang sama. Nih, obrolan-obrolan kecil itu menjadi bagian dari rutinitas mereka. Farhan tidak hanya menjadi teman bicara, tetapi juga seseorang yang selalu mendukung Aulia. Saat Aulia mengalami kesulitan dalam bisnisnya, Farhan menawarkan bantuan tanpa terkesan menggurui. Aku bisa bantu desain logo atau konsep toko online kamu kalau mau. Tawarnya suatu hari. Aulia terkejut. Kamu mau bantu? Tentu. Aku ingin melihat usahamu berkembang lebih besar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aulia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya tanpa meminta imbalan apapun. Namun, kebahagiaan Aulia tak lepas dari cobaan. Suatu hari, Dani tiba-tiba muncul di depan rumahnya. Pria itu tampak berantakan, dengan wajah lelah dan mata penuh kemarahan. Kamu benar-benar sudah melupakan aku, ya? Suaranya penuh tuduhan. Aulia menatapnya dengan datar. Apa urusanmu sekarang, Dani? Aku dengar kamu dekat dengan pria lain. Cepat banget kamu cari pengganti. Aulia mengepalkan tangannya. Kamu yang dulu tidak menghargai aku, Dani. Aku sudah cukup menderita selama bersamamu. Sekarang aku hanya ingin hidup bahagia. Dani tertawa sinis. Jangan mimpi. Kamu pikir ada pria baik yang mau sama janda kayak kamu? Sebelum Aulia sempat menjawab, suara berat datang dari belakangnya. Jangan pernah bicara seperti itu pada Aulia. Farhan muncul dari dalam rumah. Ia menatap Dani dengan tatapan tegas. Kalau kamu tidak bisa menghargai Aulia, setidaknya jangan mengganggunya lagi. Dani mendengus dan pergi dengan penuh amarah. Aulia menatap Farhan dengan penuh rasa syukur. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri di sisinya tanpa membuatnya merasa kecil. Waktu berlalu, dan hubungan Aulia serta Farhan semakin erat. Orang tua Aulia semakin menyukai Farhan, karena mereka melihat betapa tulusnya ia dalam menyayangi putri mereka. Suatu malam, saat mereka sedang berbincang di halaman rumah, Farhan menatap Aulia dengan serius. Aulia, aku tidak akan memaksamu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sungguh-sungguh dengan perasaanku. Aulia menelan ludah. Hatinya berdebar. Farhan, aku takut kalau aku salah memilih lagi. Farhan tersenyum lembut. Aku tidak bisa menjanjikan hidup tanpa masalah. Tapi aku bisa berjanji untuk selalu ada bersamamu melewati semuanya. Air mata Aulia jatuh tanpa bisa ia tahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar dihargai. Ia tahu, kali ini ia memilih dengan hatinya, bukan karena paksaan atau keterpaksaan. Dengan suara lirih, ia berbisik. Aku ingin mencoba, Farhan. Aku ingin membuka hati untukmu. Farhan tersenyum lebar. Terima kasih, Aulia. Aku tidak akan mengecewakanmu. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan, Aulia merasa bahwa akhirnya, ia menemukan cinta yang selama ini ia cari. Bukan cinta yang mengekang, bukan cinta yang menyakiti, tapi cinta yang menenangkan dan membahagiakan. Aulia duduk di teras rumah orang tuanya, menatap langit senja yang perlahan berubah warna. Angin sepau-sepa menerpa wajahnya. Namun hatinya tidak setenang itu. Sudah beberapa bulan ia menjalin hubungan dengan Farhan, lelaki pilihan orang tuanya. Namun setiap kali ia membayangkan kembali memasuki gerbang pernikahan, hatinya selalu dipenuhi oleh keraguan. Farhan adalah lelaki baik, lembut, dan bertanggung jawab. Keluarganya pun sangat menghargai Aulia, berbeda jauh dengan perlakuan yang ia terima dari keluarga Dani dulu. Namun justru kebaikan itu membuatnya takut. Ia takut untuk kembali terluka. Takut jika ternyata kebahagiaan yang ia rasakan saat ini hanya sementara. Luka dari pernikahan sebelumnya masih belum benar-benar sembuh, meski sudah 1 tahun berlalu sejak ia berpisah dengan Dani. Keraguan yang menghantui Aulia semakin menjadi ketika ia mulai menerima gangguan dari Dani. Awalnya, hanya pesan singkat di WhatsApp. Dani mengiriminya pesan-pesan penuh penyesalan, meminta maaf, mengakui kesalahannya, dan berharap bisa memperbaiki semuanya. Aulia tidak pernah membalasnya. Namun semakin lama,
Pesan itu semakin sering, berubah menjadi panggilan telepon yang tiada henti. Bahkan, Dani mulai mengirimkan pesan dengan nada mengancam, mengklaim bahwa Aulia tidak akan pernah bisa bahagia dengan lelaki lain. Aku tahu kau masih mencintaiku, Aulia. Jangan berani-berani menikah dengan lelaki lain, atau kau akan menyesal. Aulia menghapus pesan itu dengan tangan gemetar. Ia tidak ingin hidupnya kembali dihantui oleh masa lalunya. Ia ingin melangkah ke depan. Namun mengapa terasa begitu sulit? Gangguan dari Dani semakin menjadi, bahkan ia pernah melihat sosok lelaki itu berdiri di depan rumahnya beberapa hari lalu. Aulia, kamu baik-baik saja? Suara Farhan menyadarkan Aulia dari lamunannya. Ia menoleh dan melihat lelaki itu berdiri di depan pagar, membawa kantong plastik berisi makanan. Wajahnya tampak khawatir. Aulia berusaha tersenyum, meski hatinya masih gelisah. Aku baik-baik saja. Farhan, masuklah. Farhan duduk di sampingnya, meletakkan bungkusan makanan di meja kecil. Kamu kelihatan lelah. Ada yang mengganggu pikiranmu? Aulia menghela napas panjang. Ia tahu Farhan berhak mengetahui semuanya. Dengan suara bergetar, ia menceritakan gangguan dari Dani yang semakin sering. Mata Farhan memancarkan ketegasan setelah mendengar cerita itu. Aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu lagi, Aulia. Aku akan melindungimu, kata Farhan penuh keyakinan. Aulia terharu mendengar ucapannya, tapi hatinya tetap bimbang. Aku takut, Farhan. Aku takut kalau aku menikah lagi, semuanya akan berulang. Aku tidak ingin merasakan sakit yang sama seperti dulu. Farhan menggenggam tangannya lembut. Aku mengerti perasaanmu. Tapi tidak semua pernikahan itu buruk, Aulia. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang baik untukmu. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu percaya bahwa kebahagiaan itu masih ada. Aulia menunduk. Hatinya semakin berkecamuk. Ia ingin percaya, tapi luka masa lalu masih membayangi. Gangguan dari Dani tidak berhenti sampai di situ. Suatu malam, Aulia terbangun oleh suara ketukan keras di jendela kamarnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengintip dari balik tirai dan melihat Dani berdiri di luar. Wajahnya tampak marah. Aulia, aku tahu kau di dalam. Jangan coba-coba menikah dengan orang lain. Aku tidak akan membiarkanmu bahagia. Aulia panik. Ia langsung menghubungi ayahnya yang segera keluar dan menghadapi Dani. Pergi dari sini, Dani. Anak saya sudah bukan istrimu lagi. Dani tertawa sinis. Aku tidak akan menyerah, Pak. Aulia adalah milikku. Ayah Aulia tidak tinggal diam. Ia langsung melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. Dani akhirnya diberi peringatan keras, dan polisi mengawasi pergerakannya. Meski begitu, Aulia tetap merasa tidak aman. Trauma masa lalu masih menghantuinya. Hari-hari berlalu dengan penuh kebimbangan. Keluarga Aulia terus memberi dukungan. Ibunya selalu membujuknya untuk membuka hati kembali. Nak, Farhan itu lelaki baik. Jangan biarkan masa lalu merusak masa depanmu. Adiknya, Sinta, juga selalu menghiburnya. Kak Aulia, aku melihat kebahagiaan di matamu saat bersama Kak Farhan. Jangan takut untuk bahagia lagi. Perlahan, kata-kata mereka mulai masuk ke dalam hati Aulia. Farhan juga tetap sabar, tidak pernah memaksa, selalu memberi ruang baginya untuk berpikir. Akhirnya, suatu hari, Aulia mengajak Farhan berjalan-jalan ke taman. Aku ingin mencoba percaya lagi, kata Aulia dengan suara pelan. Farhan tersenyum hangat. Aku akan menunggumu sampai kau siap, Aulia. Namun, gangguan dari Dani tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Aulia mulai merasa ada seseorang yang membuntutinya. Setiap kali ia pergi ke toko atau berjalan-jalan dengan Farhan, ia merasa ada tatapan tajam yang mengawasinya. Suatu malam, ketika ia pulang dari toko bersama Sinta, ia menemukan kaca depan rumahnya pecah dan ada tulisan di dinding pagar dengan cat semprot. Aulia milikku, jangan coba-coba pergi. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Sinta menjerit ketakutan dan segera memanggil ayah mereka. Ayahnya langsung menghubungi polisi. Namun Dani sudah menghilang sebelum bisa ditangkap. Rasa takut semakin mencekam Aulia. Ia mulai merasa tidak aman di rumahnya sendiri. Keesokan harinya, Farhan datang dengan wajah marah. Ini sudah keterlaluan.
Aulia, aku akan meminta polisi untuk memberinya perlindungan lebih ketat. Aulia mengangguk, meski hatinya masih gemetar. Aku hanya ingin semua ini berakhir, Farhan. Beberapa hari kemudian, gangguan semakin menjadi. Suatu malam, ketika keluarga Aulia sedang tidur, seseorang melempar batu ke jendela rumah mereka, membuat semua orang terbangun. Ayahnya langsung berlari keluar, tapi pelaku sudah kabur. Tidak ada keraguan lagi bahwa ini adalah ulah Dani. Aulia merasa semakin tertekan. Setiap malam, ia sulit tidur karena takut Dani akan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Namun, di sisi lain, ia juga semakin yakin bahwa ia harus bangkit dan melawan. Ia tidak akan membiarkan dirinya terus hidup dalam ketakutan. Dengan tekad yang lebih kuat, Aulia memutuskan untuk melaporkan Dani secara resmi dengan tuntutan lebih berat. Polisi mulai melakukan patroli lebih sering di sekitar rumahnya, dan Farhan selalu menemani Aulia setiap kali ia keluar rumah. Mungkin, kebahagiaan masih bisa ia raih. Mungkin, kali ini ia bisa memiliki rumah tangga yang lebih baik. Yang pasti, ia tidak ingin lagi hidup dalam ketakutan. Ia harus berani melangkah maju. Aulia duduk di balkon rumahnya, menikmati udara pagi yang segar. Cahaya matahari yang hangat menyentuh kulitnya, seolah membawa ketenangan yang sudah lama ia rindukan. Setelah berbagai cobaan yang ia hadapi, akhirnya ia bisa merasakan sedikit kedamaian dalam hidupnya. Setahun terakhir adalah perjalanan panjang bagi Aulia. Dani, mantan suaminya yang terus mengganggunya, akhirnya menerima ganjaran atas perbuatannya. Setelah berbagai laporan yang diajukan ke pihak berwajib, Dani akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman karena tindakan penguntitan dan ancaman yang ia lakukan. Kini, Aulia bisa bernapas lega tanpa harus merasa ketakutan setiap saat. Di sisi lain, usahanya dalam berjualan skincare semakin berkembang. Berkat dukungan dari keluarga dan kerja kerasnya sendiri, ia berhasil membuka toko kecil yang menjual berbagai produk kecantikan. Banyak pelanggan mulai mengenal dan mempercayai produknya. Bahkan, beberapa influencer lokal mulai mempromosikan produknya di media sosial. Ia tidak pernah menyangka bahwa sesuatu yang ia mulai dari nol bisa berkembang sejauh ini. Namun, kebahagiaan terbesar Aulia datang dari seseorang yang selalu berada di sisinya selama masa-masa sulit. Farhan, pria yang dengan sabar menunggunya, mendukungnya tanpa syarat, dan mencintainya dengan tulus. Perlahan tapi pasti, Aulia mulai membuka hatinya lagi. Ia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang masa lalu, ia ingin melangkah ke depan dan memberikan dirinya kesempatan untuk bahagia. Suatu hari, Farhan mengajaknya makan malam di restoran favorit mereka. Aulia tidak menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam yang sangat spesial dalam hidupnya. Aulia, aku tahu kau telah melalui banyak hal dalam hidupmu. Aku melihat perjuanganmu, keteguhan hatimu, dan aku semakin yakin bahwa aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, kata Farhan dengan tatapan penuh kasih. Aulia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. Farhan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya dan membukanya di hadapan Aulia. Sebuah cincin berlian sederhana namun indah berkilauan di dalamnya. Aulia, maukah kau menikah denganku? Aku tidak menjanjikan kehidupan tanpa masalah. Tapi aku berjanji akan selalu bersamamu, mendukungmu, dan mencintaimu sepenuh hati. Air mata mengalir di pipi Aulia. Bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Setelah semua luka dan penderitaan yang ia alami, akhirnya ia menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya dengan tulus. Dengan suara bergetar, ia mengangguk. Ya, Farhan. Aku mau menikah denganmu. Restoran itu dipenuhi tepuk tangan dari pengunjung lain yang menyaksikan momen tersebut. Farhan memasangkan cincin di jari manis Aulia dan mencium tangannya dengan lembut. Malam itu menjadi awal dari kehidupan baru bagi mereka. Pernikahan Aulia dan Farhan digelar dengan sederhana, hanya dihadiri keluarga dan teman-teman terdekat. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya kebahagiaan yang tulus dari dua insan yang saling mencintai. Aulia merasa seperti mendapatkan kehidupan yang baru. Kali ini, ia menikah bukan karena paksaan atau keterbatasan, tetapi karena cinta yang benar-benar ia rasakan. Setelah menikah, kehidupan mereka semakin harmonis. Farhan tidak hanya menjadi suami yang penuh kasih, tetapi juga mendukung penuh usaha Aulia. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, termasuk membangun keluarga kecil yang penuh cinta dan kebahagiaan.
Beberapa bulan kemudian, kebahagiaan Aulia semakin bertambah ketika ia mengetahui bahwa dirinya sedang mengandung. Kabar itu menjadi hadiah terindah dalam hidupnya. Ia menangis bahagia di pelukan Farhan, merasa bersyukur atas segala anugerah yang ia terima. Saat duduk di balkon pagi itu, Aulia menyadari betapa jauhnya ia telah melangkah. Dari seorang wanita yang terperangkap dalam pernikahan yang penuh penderitaan, hingga menjadi wanita yang mandiri, sukses, dan dicintai dengan tulus. Ia tidak menyesali masa lalunya, karena dari sanalah ia belajar untuk menjadi lebih kuat. Sekarang, ia hanya ingin menikmati kebahagiaannya bersama Farhan dan anak yang sedang ia kandung. Kehidupan yang dulu penuh air mata kini berganti dengan senyuman dan tawa. Aulia tahu, masa depan mungkin masih penuh tantangan. Tetapi kali ini, ia tidak akan menghadapinya sendirian. Ia telah menemukan kebahagiaannya. Dan yang terpenting, ia telah menemukan dirinya sendiri.